Saya mau tutup dengan perenungan terakhir, Bapak Ibu. Siapa yang salah? Siapa yang bertanggung jawab jika saudara dan saya gagal? Siapa yang paling bertanggung jawab jika saudara dan saya gagal untuk memiliki pendengaran yang otentik itu? Jika memang kita punya pendengaran bukan pendengaran yang otentik, siapa yang salah? Ada beberapa tokoh yang saudara dan saya bisa lihat di dalam cerita ini. Yang pertama, setan. Setelah benih ditaburkan, burung datang dan makan. Lalu Tuhan Yesus bilang, ini setan. Setan yang kemudian mengambil benih itu sehingga orang tidak mungkin hidup, tidak mungkin selamat, dan tidak mungkin bertumbuh. Tapi apakah setan bisa disalahkan dalam cerita ini? Enggak. Sampai hari ini, berkaitan dengan Bapak, Ibu, dan saya, setan hanya bisa mengambil kesempatan. Jika saudara dan saya memberikan kesempatan, dia adalah pribadi yang tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan itu. Maka dalam relasi dengan makhluk yang satu ini atau dengan pribadi yang satu ini, pekerjaan kita, perjuangan kita adalah jangan memberikan kesempatan kepada dia untuk mengambil hal-hal berharga yang telah dianugerahkan Allah kepada saudara dan saya. Setan bisa menggoda Bapak, Ibu, dan saya, tetapi setan tidak bisa mendeterminasi kita. Dia bisa menggoda kita untuk melakukan A dan B, tetapi dia tidak pernah bisa memaksa saudara dan saya untuk melakukan A dan B. Karena saya sementara berbicara kepada orang Kristen yang percaya mengenai kelahiran baru, maka Bapak, Ibu, dan saya mesti lihat bahwa di dalam sejarah manusia ada yang disebut sebagai kerasukan setan. Setan seolah-olah masuk dan mendeterminasi dia. Tetapi kerasukan setan hanya bisa terjadi pada mereka yang belum mengalami kelahiran baru, bukan? Lalu bagaimana dengan saudara dan saya yang telah mengalami kelahiran baru? Justru karena saudara dan saya telah mengalami kelahiran baru, maka setan hanya bisa melakukan dua hal ini. Dia menggoda kita, lalu mengambil setiap kesempatan untuk menghancurkan kehidupan spiritual kita. Dia tidak bisa mendeterminasi kita. Maka kalau Bapak, Ibu, dan saya gagal memiliki pendengaran yang otentik, jangan salahkan setan. Kasihan. Tidak selamanya dosa Bapak, Ibu, dan saya diakibatkan oleh dia. Dia menggoda, tetapi kita bertanggung jawab terhadapnya. Apakah sebagai penggoda dia nggak salah? Dia salah, tetapi dia tidak bisa bikin apa-apa dengan kita. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Seharusnya saudara dan saya melampaui dia. Makanya tadi saya bilang kita bukan cuma manusia natural. Manusia natural bisa dipermainkan oleh setan. Manusia yang disebut sebagai manusia ilahi karena mereka telah dilahirbarukan, roh Allah berdiam di dalam dia, seharusnya melampaui situasi ini. Maka mari saudara dan saya singkirkan yang pertama, burung itu tidak salah. Tetapi kan ada tokoh di kedua di situ, penabur. Penabur itu bisa Yesus Kristus yang sementara menyampaikan firman. Bisa para rasul yang nanti akan memberitakan firman. Bisa orang-orang yang hari ini dipercayakan untuk kemudian mengkhotbahkan kebenaran firman Allah. Apakah masalah ada pada mereka? Saya yakin di dalam konteks kita di GRI, kadang-kadang di masterclass yang dibombardir lebih dulu oleh Pak Tong itu kan hamba Tuhan ya. Biasanya Pak Tong akan bilang, kamu hamba Tuhan ya, kalau nggak siapkan firman Tuhan baik-baik, mending nggak usah khotbah. Pernah satu kali dia bilang, kalau memang kamu nggak bisa kasih makan jemaat dengan baik, ya sudah, kamu nggak usah pelayanan lah, mending kamu jadi pengusaha aja lah, jangan jadi hamba Tuhan. Kalau memang kamu jadi hamba Tuhan, kamu harus mempersiapkan diri dengan baik. Saya setuju di titik itu. Artinya seorang hamba Tuhan seharusnya mempersiapkan diri, kemudian menyampaikan kebenaran firman Tuhan sejelas mungkin sejauh dia bisa. Tetapi Bapak, Ibu, kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang Bapak, Ibu, dan saya tidak perlu terlalu peduli dengan mereka. Bukan firmannya, tetapi karakteristiknya. Kadang-kadang kita, saya bilang kita, artinya saya, termasuk juga dengan Bapak, Ibu, kita tidak ingin mendengar sang pengkhotbah karena bagi kita tidak terlalu menarik. Kita tuh punya preferensi semua. Saya besar di Kupang, Bapak, Ibu. Di Kupang kalau kami ngobrol itu agak sulit. Kalau ngobrol lambat, itu kami malas dengarnya. Ditambah tinggal di pinggir laut. Sehingga kalau sudah ngomongnya cepat agak teriak. Sehingga kalau cukup 2 atau 3 orang dan Bapak Ibu pikir seluruh jemaat Cikarang lagi kumpul dalam ruangan itu. Sehingga itu membuat saya agak sulit pada masa di I3 sebelum masuk ke Institut Reform. Sulit sekali bagi saya dengar orang khotbah, itu agak lambat. Satu kali di chapel di kami itu Bapak, Ibu, di I3 mahasiswanya banyak. Tingkat 1 sampai dengan tingkat 5 paling tidak itu kami bisa 300-an 400-an mahasiswa. Ditambah staff, ditambah dosen. Jadi ruang chapel kami itu bisa isi 400-500. Lagi duduk ibadah, saya duduk di tengah. Lalu hari itu ada satu hari di mana yang berkhotbah adalah dosen saya yang ngomongnya lambat sekali. Selamat pagi, saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan membaca firman. Aduh, kalau saya ngomong itu 1 detik selesai itu. Dia ngomong lama sekali sampai saya sudah nggak tahan. Itu tanpa sadar nafas saya tuh berat dan keras.
Lagi ibadah, semua orang lihat saya pikir cilaka. Habis itu ya sudah, saya dipanggil bidang kemahasiswaan, lalu tanya, kamu kenapa tadi? Saya mulai bilang, ya Pak, bagaimana? Ngomong lambat sekali. Kebetulan kemahasiswaannya orang timur juga kan. Saya bilang, ngomong lambat sekali Pak. Bapak Ibu tahu hari itu saya dihukum 1 minggu cuci 7 kamar mandi setiap hari. Salah saya di mana? Yang salah itu kan pengkhotbahnya. Kenapa dia begitu? Tetapi kalau saudara dan saya harus mendengar khotbah berdasarkan karakter pengkhotbahnya. Cikarang ini mesti punya berapa kali khotbah? Ibadah untuk pengkhotbah yang cepat, ibadah untuk pengkhotbah yang lambat, ibadah untuk pengkhotbah yang sedang-sedang. Tidak bisa begitu kan? Lagi pula karakter dibentuk di dalam masyarakat di mana Allah menempatkan sang pengkhotbah. Yang saya mau katakan adalah urusan Bapak Ibu dan saya hari ini adalah kebenaran yang disampaikan, kebenaran atau bukan. Kalau itu kebenaran, perhatikanlah. Kalau itu bukan kebenaran, tinggalkanlah. Urusan kita yang pertama-tama itu bukan karakter itu. Justru Bapak Ibu dan saya melampaui karakter kita. Tetapi di dalam urusan kebenaran, saudara dan saya menundukkan diri kepada kebenaran. Sekali lagi, urusan karakter kita mesti melampaui karakter kita. Kita belajar mendengar mulai dari yang ngomong cepat, ngomong lambat. Ada orang yang saking lambatnya dia ngomong, dia belum selesai ngomong, Bapak Ibu sudah selesai catat. Ada orang yang saking cepatnya dia ngomong, Bapak Ibu bosan, Bapak Ibu simpan bukunya. Lalu kalau kita mau ibadah berdasarkan yang kayak begini, ibadah nggak akan jadi. Tapi jika Bapak Ibu dan saya berfokus kepada kebenaran, mempersiapkan diri, saya tahu pengkhotbah yang ini nih cepat sekali atau lambat sekali. Kita duduk mempersiapkan diri dengan baik, paling tidak dari 3 poin yang dia sampaikan, bawa pulang 2 lah. Jangan sama sekali tidak, gara-gara dia tidak cocok dengan karakter saya. Urusan Bapak Ibu dan saya adalah kebenaran. Lampauilah karakter natural kita. Tetapi ketika berhadapan dengan kebenaran firman Allah, dan jika itu adalah kebenaran yang sifatnya supranatural, tundukkanlah diri kita kepada kebenaran. Yang kedua, Bapak Ibu bisa bilang, ya oke lah kami loncatin melampaui naturalitas kami. Tapi mungkin ada masalah kedua. Nggak jadi teladan. Khotbah bagus tapi nggak jadi teladan. Tuhan Yesus juga tahu situasi ini. Maka di dalam Matius pasal 23 ayat 1-3 Tuhan Yesus bilang begini. Kalau kamu berhadapan dengan Farisi, dengar apa yang dia ajarkan. Jangan lakukan apa yang dia lakukan. Kenapa? Apakah Farisi itu selalu salah? Tuhan Yesus itu ngomong loh mengenai orang Farisi, bukan dibuang tapi dijadikan standar. Kamu punya hidup harus lebih baik dari dia standar. Lalu sekarang ketika Yesus bicara dalam Matius pasal 23, kamu harus dengar apa yang dia katakan. Selama itu benar, dengarkanlah. Tetapi jangan lakukan apa yang dia lakukan. Fokusnya adalah apa yang dibicarakan di sana benar atau tidak. Lalu Bapak Ibu bilang, tapi dia nggak menyampaikan kebenaran. Siapa yang salah? Dia nggak pernah sampaikan kebenaran. Saya sudah bertahun-tahun di situ. Dan yang dia sampaikan itu tidak benar. Dua-dua salah kan? Pertama, pengkhotbah tidak menyampaikan kebenaran. Yang kedua, jemaat sudah tahu bertahun-tahun tidak benar. Mengapa masih di situ? Fokus yang saudara dan saya miliki adalah apa yang disebut sebagai kebenaran. Jika Bapak Ibu dan saya gagal di sini, maka saudara saya akan melihat penghukuman Allah yang begitu mengerikan. Mari kita lihat di dalam ayat 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kepada kamu, murid-murid, diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan supaya sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya murid-murid bilang, kenapa bicara dalam perumpamaan? Harusnya Tuhan Yesus bilang, saya bicara dalam perumpamaan supaya lebih mudah dan mereka mengerti. Artinya tujuan menggunakan perumpamaan itu supaya mereka mengerti. Sekarang Bapak Ibu lihat arahnya sebaliknya kan? Kenapa ngomong dalam perumpamaan sehingga orang sulit mengerti? Oh, saya pakai perumpamaan supaya dia nggak bisa mengerti memang. Tujuan menggunakan perumpamaan supaya nggak mengerti. Mengerikan sekali sang guru yang agung ini. Apakah Yesus sedemikian kejam bicara dalam perumpamaan supaya orang tidak mengerti? Mereka tahu cerita tapi mereka nggak tahu maknanya. Ini kan mirip hari ini banyak orang baca Alkitab. Mereka tahu ceritanya namun mereka tidak bisa memahami makna di balik cerita itu kan. Ya Yesus kasih perumpamaan, orang nggak bawa pulang cerita itu sambil bertanya-tanya, ini apa maksudnya Yesus? Maka murid-murid ngomong kepada Tuhan Yesus, kenapa ngomong pakai perumpamaan sehingga orang sulit mengerti? Lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka sehingga mereka mengerti firman. Tapi Tuhan Yesus bilang kepada yang lain, biarlah saya pakai perumpamaan saja supaya mereka nggak mengerti. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dapat pendeta, lalu pendeta itu
berkhotbah supaya orang tidak mengerti. Bapak Ibu kuliah jadi mahasiswa, masuk kelas dosen dengan sengaja mengajar supaya mahasiswa tidak mengerti. Saya yakin habis itu tobat, kita nggak mau lagi dengan dosen yang itu. Itu pertama dan terakhir. Apalagi kalau dia ngomong dengan jelas seperti Yesus, saya ngajar seperti ini supaya kamu nggak mengerti, supaya mereka nggak ngerti. Apakah persoalan ada pada Tuhan Yesus yang dengan sengaja berbicara kepada umatnya melalui perumpamaan, atau bicara kepada manusia melalui perumpamaan supaya mereka tidak mengerti? Sekejam itukah Tuhan Yesus? Mari kita, saudara, saya lihat perbandingannya di dalam Matius pasal yang ke-13. Matius pasal 13 ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata kepada mereka, karena, sekarang bukan supaya. Ya. Tadi Lukas saya ngomong pakai perumpamaan supaya nggak ngerti. Sekarang Bapak Ibu lihat lain, arahnya sedikit berbeda. Itu sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar. Artinya saya pakai perumpamaan karena mereka selama ini mereka nggak mau dengar. Maka dua bagian ini Bapak Ibu dan saya mesti gabungkan untuk memahami maksud Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, selama ini saya bicara dengan bahasa yang mudah dan mereka tidak mau dengar. Maka sekarang saya pakai bahasa yang sulit supaya sekalian biar mereka tidak mengerti. Bapak Ibu bisa pahami ini dalam konteks ini. Kadang-kadang Allah menarik anugerahnya. Saudara dan saya mendapatkan kelimpahan di dalam pemahaman, kelimpahan di dalam kebenaran firman. Tetapi jika itu disia-siakan, ada masanya di mana Allah menarik anugerahnya, sehingga meskipun kita duduk berusaha untuk dengar dan memahami, namun kesempatan itu tidak ada lagi. Teks ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Tuhan bilang kepada Yesaya, pergi dan bernubuat kepada bangsa ini, katakanlah kepada mereka bahwa akan ada satu masa di mana aku berbicara mereka nggak bisa dengar. Kenapa? Karena sebelumnya Allah utus nabi-nabi orang Ibrani bicara bahasa Ibrani, tetapi mereka nggak mau dengar. Maka Tuhan Yesus bilang, Tuhan bilang, aku akan mengutus Babel untuk berbicara kepada mereka. Bangsa-bangsa kafir ini akan berbicara dengan bahasa Babel dan mereka tidak mengerti. Ada masa di mana Allah menarik anugerahnya. Sehingga setiap kali Bapak Ibu dan saya punya kesempatan mendapatkan kebenaran firman Allah melalui pembacaan Bapak Ibu, melalui pendengaran Bapak Ibu dan saya perlu sadar bahwa itu anugerah Tuhan. Bukan hanya karena Allah akan menarik anugerahnya, tetapi Bapak Ibu dan saya juga mesti sadar bahwa firman Allah satu sisi alat anugerah, yang kedua itu adalah alat penghakiman ternyata. Saya pakai perumpamaan supaya mereka nggak mengerti, dan kalau mereka nggak mengerti mereka binasa. Firman Tuhan diberitakan untuk dua tujuan ini. Alat anugerah untuk menarik keluar umat pilihan Allah di dalam sejarah manusia. Tetapi firman Allah juga diberitakan sebagai alat penghakiman bagi mereka yang bukan umat pilihan Allah, sehingga satu saat nanti mereka tidak bisa lari dari apa yang disebut sebagai penghakiman Tuhan. Maka Tuhan Yesus bilang di dalam ayat yang ke-18 di situ, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Dan dia tutup dengan, saudara dan saya bisa tahu cerita yang terakhir mengenai tanah yang terakhir. Tetapi sebenarnya kita bisa simpulkan dengan ini. Pendengaran yang otentik, itu berarti saudara dan saya mempersiapkan diri secara fisik, mempersiapkan mental kita, mempersiapkan pikiran kita, supaya selalu ada di dalam kondisi terbaik ketika saudara dan saya mendengar, bergumul dengan kebenaran firman. Ada pemuda yang pernah tanya sama saya, renungan paling baik itu pagi atau malam? Ya terserah, mau pagi, mau malam, mau siang. Yang penting itu adalah waktu terbaik di mana dia bisa mendapatkan kebenaran itu. Kita kadang, zaman dulu saya dididik dalam satu konteks bahwa yang namanya renungan harus pagi. Jadi kalau renungan malam tuh rasanya berdosa sekali. Tapi ada orang itu otaknya dia itu lebih segar tengah malam kan. Ya sudah, kenapa nggak renungan tengah malam saja? Saudara dan saya harus mempersiapkan fisik, pikiran, kondisi emosional kita, situasi terbaik untuk apa? Untuk kemudian bisa mendengarkan kebenaran firman dan merenungkannya, memahaminya dengan baik. Yang kedua, Tuhan Yesus bilang orang yang memiliki pendengaran otentik dalam perumpamaan ini adalah orang yang menyimpan firman itu di dalam hatinya. Menyimpan bukan hanya berarti mengerti, tapi saudara dan saya menerima, merenungkannya berterus-menerus, berjuang untuk melakukannya. Dan Tuhan Yesus pakai istilah tekun di situ. Berpegang kepada kebenaran firman itu terus-menerus, bertekun untuk melakukannya. Sampai kapan? Sampai karakter Kristen itu terbentuk. Yang namanya karakter terbentuk melalui proses berulang. Proses berpikir secara berulang dan proses untuk bertindak melakukannya secara berulang-ulang.
berurusan dengan kebenaran, Bapak Ibu dan saya perlu memikirkannya berulang-ulang, melakukannya berulang-ulang. Supaya apa? Supaya karakter yang lama perlahan-lahan berubah, diganti menjadi karakter yang baru. Oleh sebab itu di dalam kekristenan, saudara, Bapak Ibu dan saya mengenal istilah transformasi sebagai sebuah proses. Dia menglahirbarukan kita, namun proses pengudusan itu berlangsung terus-menerus dalam kehidupan saudara dan saya. Dan instrumen utamanya adalah kebenaran firman. Bagaimana saudara dan saya bisa mengalami transformasi jika firman itu tidak berakar di dalam kehidupan kita?